untuk reksadana fixed income, kami ada yang murni isinya semua obligasi negara, ada yang kombinasi antara obligasi negara dengan korporasi. Nah, kalau untuk porsi obligasi korporat itu relatif tidak terlalu terdampak dari perubahan suku bunga dan lain-lain. Kenapa? Karena jatuh temponya pendek, cuma 1 sampai 3 tahun. Nah, kita fokusnya lebih memilih perusahaan yang kemungkinan gagal bayarnya kecil. Jadi untuk korporat kita lebih fokus di kemampuan perusahaan melakukan pembayaran. Kemudian kalau untuk yang negara, karena ada volatilitas seperti itu, kita lebih bermain di durasi. Jadi kalau misalkan kita melihat yield-nya masih bisa naik sehingga harga obligasi bisa turun, kita memfokuskan diri di durasinya yang lebih pendek. Sebaliknya ketika yield-nya sudah 7,5 atau bahkan lebih, kita melihat ada momentum yang baik untuk beli di harga murah, kita bisa masuk yang durasinya lebih panjang. Jadi untuk pengelolaan reksadana fixed income kita seperti itu. Kalau untuk yang berbasis saham, memang suku bunga punya dampak, tapi masih banyak juga indikator yang lain seperti laporan keuangan, aksi korporasi, pembagian dividen dan lain-lain. Jadi kami kalau untuk yang saham tetap fokus pada fundamental dan valuasi. Oke baik Pak Rudi, tapi kalau kita bertanya juga sejauh ini sebetulnya minat investor lebih ke instrumen yang mana sih minatnya? Memang perang Rusia Ukraina yang terus ada berita baru ya. Jadi kan tadi dibahas ada Nord Stream yang 40%, Nord Stream yang difungsikan lagi, tapi kemarin malah ada berita baru itu mau diturunkan lagi gitu, gas yang disalurkan, sehingga menyebabkan harga batu bara terus naik tinggi. Di satu sisi kenaikan suku bunga The Fed itu juga mungkin membuat sebagian investor jadi lebih wait and see. Jadi di bulan Juli ini memang lebih banyak aksi profit taking. Ya. Jadi kenaikan di reksadana saham itu dimanfaatkan untuk profit taking. Nah kalau untuk masuk kembali saat ini saya lihat reksadana yang ada imbal hasilnya, jadi seperti setiap bulan ada bagi hasilnya, itu lebih menarik minat bagi investor. Kalau untuk reksadana saham, walaupun IHSG sudah di bawah 7.000, tapi masih ada keraguan-keraguan karena mungkin mereka lebih banyak wait and see. Sebetulnya ya ini tidak salah ya, karena setiap orang kan punya preferensi masing-masing. Tapi menurut saya sih daripada kalau kita beli waktu situasi sudah bagus, indeksnya sudah mungkin 7.500, 8.000, kita dapat harga rata-rata yang tinggi, lebih baik kita masuknya waktu IHSG di bawah 7.000, walaupun situasi masih agak kurang pasti. Kenapa? Karena kalau mau dapat harga yang murah ya harusnya beli pada saat situasi kurang pasti. Situasinya kalau sudah bagus ya kadang-kadang sudah dapat harga yang terlalu tinggi seperti itu. Oke baik, pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Rudi, di tengah kebijakan ataupun normalisasi kebijakan moneter global dan juga kondisi geopolitik lainnya, bagaimana tips dari Anda untuk investor tentunya di tengah kondisi saat ini? Ya, jadi penting untuk melakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi itu bukan punya, misalnya saya beli reksadana saham tapi beli 2 atau 3. Diversifikasi itu juga di aset kelas. Jadi kita perlu ada reksadana yang pasar uang yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Kita perlu punya reksadana pendapatan tetap yang walaupun sekarang suku bunga naik, tapi nanti kalau resesi bisa saja membuat situasi berubah. Kita juga perlu punya reksadana saham karena reksadana saham apalagi dengan IHSG di bawah 7.000 seperti sekarang itu bisa menawarkan peluang return yang menarik pada saat situasinya sudah mulai stabil kembali. Jadi diversifikasi pada berbagai jenis kelas aset.